Kenapa harus bangun pagi? Kalian ngerasa gak sih? Ketika bangunnya kesiangan rasanya tuh seharian bawaannya jadi lesu, lemes, mager, gak semangat juga. Tapi ketika bangunnya pagi sebelum subuh udah bangun dan gak tidur lagi, mengawali hari dengan aktivitas yang produktif, bawaannya seharian jadi ikut semangat juga. Ngerasa lebih happy, ringan, dan enjoy menjalani hari itu. Gak selesu kalau bangunnya kesiangan. Terus, kalau diperhatikan, kenapa ya? Kok banyak orang sukses, bahkan semua orang sukses bangun tidurnya pasti pagi hari sebelum matahari terbit? Sebenarnya ada apa sih di balik bangun pagi hari? Emang harus banget ya bangun pagi-pagi setiap harinya sebelum matahari terbit? Pagi hari tuh benar-benar jadi momentum penentu kualitas tidaknya hari yang kita jalani saat itu. Pada saat kita bangun dari tidur, otak kita berada pada kisaran gelombang alfa. Tingkat alfa merupakan gerbang menuju alam bawah sadar pikiran kita. Tetapi ketika kita bangun lebih pagi, misalnya pada jam 4 pagi, gelombang otak kita berada di antara tingkat alfa dan theta, di mana pada kondisi seperti itu otak kita sangat mudah menyerap informasi, kayak spons yang gampang nyerap air. Karena otak kita sangat mudah menyerap informasi ketika bangun di pagi hari, makanya kita jadi harus lebih hati-hati dengan aktivitas awal yang kita lakuin di pagi hari. Ngaku deh, kalau pagi biasanya yang langsung dicek pasti HP kan? Cek notifikasi, cek WhatsApp, padahal biasanya juga gak ada yang chat. Kok dicekin terus sih? Cek IG atau TikTok, scroll terus. Nah, hal-hal seperti itu tuh sebaiknya dihindari pas kita baru bangun pagi hari, karena informasi yang kita lihat, dengar, amati saat itu sangat mudah masuk dan diserap sama otak kita. Kalau yang dilihatnya di medsos hal-hal yang biasa mendorong kita jadi lebih bersemangat menjalani hari, ngedorong biar produktif, ya nggak apa-apa, karena bisa jadi pacuan buat kita. Tapi algoritma medsos kan bukan kita yang nentuin ya. Bisa jadi tiba-tiba yang lewat informasi yang membuat kita minder, insecure, gak percaya diri karena otak kita sangat mudah menyerap informasi pada saat itu. Akhirnya otomatis mempengaruhi pagi hari kita. Kalau pagi hari udah gak berjalan dengan baik, biasanya berakibat juga pada keadaan kita sepanjang hari itu ikut gak baik juga. Jadi gimana dong biar pagi harinya berkualitas agar sepanjang hari ikut berkualitas juga? Kualitas sepanjang hari ditentukan oleh kualitas pagi hari. Kualitas pagi hari ditentukan oleh 1 jam pertama aktivitas apa yang dilakukan sejak kita bangun tidur. Ini momen terpentingnya atau momen krusialnya. 1 jam pertama sejak kita bangun tidur, kegiatan apa yang kita lakuin? Ada sebuah metode yang dikenalkan oleh Robin Sharma untuk mengawali 1 jam pertama pagi hari kita, yaitu 20 menit move atau latihan fisik, 20 menit reflect atau refleksi diri, 20 menit grow atau belajar. Yang pertama kita bahas 20 menit move. Di waktu pertama kali kita bangun, 20 menit awal usahakan pakai untuk melatih fisik. Melatih fisik gak harus yang berat, yang ringan-ringan aja juga cukup. Misalnya, melakukan peregangan badan, pemanasan tipis-tipis, atau senam. Kenapa sih harus olahraga tipis-tipis dulu? Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk meningkatkan hormon dopamin dan serotonin agar otak kita bisa jadi lebih fokus, lebih produktif, dan merangsang tubuh dan pikiran kita agar lebih siap menjalani hari. Di waktu 20 menit berikutnya kita pakai untuk refleksi diri. Atau kalau kamu seorang muslim, bisa dengan sholat subuh atau zikir, bersyukur. Ya alhamdulillah hari ini masih bisa bangun pagi. Bisa juga diisi dengan meditasi agar pikiran lebih rileks dan tenang. Kenapa sih mesti bersyukur di pagi hari? Tujuannya agar meringankan beban pikiran kita. Menyadari kalau kita punya banyak hal yang bisa disyukurin, bisa ngebantu kita buat ngelawan rasa minder dan insecure. Gak enak banget kan kalau misalnya baru bangun tidur pagi-pagi udah insecure duluan. Misalnya karena ngelihat postingan orang, bisa-bisa sepanjang hari jadi down mentalnya. Bikin gak semangat. Jadi di 20 menit ini pakailah untuk refleksi diri. 20 menit grow. Di 20 menit ketiga ini, setelah kita melakukan sholat, zikir, bersyukur, atau meditasi refleksi diri, selanjutnya bisa kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang membuat kita bertumbuh. Misalnya dengan membaca buku beberapa halaman,
Ya gak perlu banyak-banyak juga, gak apa-apa. Tujuannya untuk menciptakan produktivitas pagi hari aja. Atau bisa juga dengan mendengarkan podcast tentang pengembangan diri. Pokoknya lakuin deh apa aja yang bertujuan belajar untuk mengembangkan diri kita. Nah, coba kalau metode 20 tadi dilakuin secara konsisten. Gila, kayaknya sepanjang hari, setiap harinya kita bakalan produktif terus ya. Kalau dilakuinnya baru beberapa, 3 hari doang mah ya nggak ada efeknya toh. Nggak harus persis banget 20 menit kok, tapi bisa disesuaikan dengan kapasitas dan kemampuan diri kita masing-masing. Metode ini harus dilakukan secara konsisten setiap hari agar kelihatan hasilnya. Semua emang membutuhkan waktu, proses, dan konsisten. Efektifnya metode ini dilakukan sampai 60 hingga 90 hari agar jadi kebiasaan kita. Setelah 90 hari atau 3 bulan, kegiatan-kegiatan pagi kita secara naluri akan jadi produktif. Kamu bangun jam 4 pagi, keadaan otak dalam keadaan gelombang yang bagus banget nyerap informasi. Terus kamu olahraga tipis-tipis atau peregangan. Terus kamu lanjut beribadah, meditasi, mensyukuri beberapa hal yang kamu miliki. Habis itu lanjut lagi belajar dan gak tidur lagi habis sholat subuh. Cek WhatsApp karena udah tahu nggak ada yang chat juga. Nggak punya doi soalnya. Scroll TikTok dulu pas bangun pagi. Tapi pagi harinya diisi dengan kegiatan-kegiatan yang produktif. No insecure. Wah, gila, keren banget ya. Cobain yuk, konsisten lakuin tiap pagi.